10 tahun sudah. Akhirnya aku kembali. Xingluo putriku. Pastilah kau sudah tumbuh besar. Wan, apa kau benar-benar harus pergi? Bisnis di luar negeri harus aku tangani sendiri. Membawa kalian bersamaku terlalu berbahaya. Tenang saja, aku akan segera kembali. Kupikir segera. Tak disangka, 10 tahun lamanya, hampir saja kita terpisah dunia. Xingluo. Aku kembali. Wan. 10 tahun berlalu. Aku, Lu Ge. Wanita meninggal 10 tahun lalu, kabar pasti. Kenapa belum menikahiku? Sekarang aku... Kamu istri sah, saya yang sebenarnya ibu dari Xingluo. Hello. Pengguna yang Anda hubungi Saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba beberapa saat lagi. Wan, ada apa ini? Bisnis selesai, sudah pulang, kenapa tidak menjawab telepon? Tuan Lu, ada masalah. Dari cabang luar negeri, sudah ada kabar. Mereka bilang, Mengatakan apa? Wan-Wannya di mana dia? mereka bilang, Nyonya mengalami kecelakaan luar orangnya. Langsung tidak ada. Tidak mungkin. Harus mencarinya. Tidak ada gunanya, Tuan Lu. Lihat ini. Ini video yang mereka kirim dari lokasi kejadian. Kita baik saja. Baik-baik saja apanya. Sudah 10 tahun aku urus Xingluo dan rumah ini, akhirnya tidak dapat status. Selain pernikahan, aku berikan semua pada... Uang di rumah bebas dipakai. Putrimu memeng di rumah Su selama 10 tahun. Apa Xingluo punya, dia juga punya. Apalagi yang kamu mau? Kenapa? Kenapa Suan mati 10 tahun? Tetap memegang posisi nyonya rumah. Sedangkan aku hanya bisa tidur di ranjangmu, pakai barang kamu. Aku tak mau lagi jadi pelayan rendahan. Aku akan jadi nyonya sesungguhnya di rumah ini. Dan putriku adalah nyonya besar sejati keluarga Su. Tante Lin, ini obat apa yang kau kasih? Obat melupakan lalu, ingatlah. Mulai sekarang namamu adalah Lin Mengmeng. Apa? Nyonya besar bersekolah di sini, aku beritahu ke... Bawa Nona keluar? Tidak perlu. Sudah lama tidak bertemu. Aku ingin menjemputnya sendiri, memberinya kejutan. Putriku, ibu sudah pulang. Hai Bu. Tolong berhenti. Siapa yang Anda cari? Hello. Saya datang untuk menjemput Su Xingluo dari jurusan tari. Su Xingluo. Anda ibunya? Nyonya, mungkin Anda tidak tahu. Semua orang tahu, ibunya Nona Su adalah Nyonya Lu. Dia sering datang dengan BMW, kami semua tahu dia. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang aku bicarakan kamu sendiri tahu. Sudahlah. Ini bukan tempat kamu datang. Pergi sekarang jangan ganggu kegiatan sekolah di sini. Aku harus bertemu putriku, pasti ada kesalahpahaman. Kenapa? Mau menerobos masuk? Aku beri peringatan. Kalau kamu berani maju satu langkah, aku akan tekan alarm. Bintang jatuh di sini. Ini bintang jatuh. Bintang jatuh. Putriku. Akhirnya aku akan bertemu denganmu.
Lin Meng, siapa menyuruhmu pulang sekolah? Tesisnya sudah selesai, masih berani malas-malasan di sini. Ini bintang jatuhku. Tidak mungkin, putriku lembut dan baik hati. Bagaimana bisa jadi sombong dan kasar, bahkan sampai memukul orang? Ibu Xingluo. Itu dia. Wajah ini seperti putriku. Lalu, siapa dia? Hello Tuan Su. Ini putriku, Lin Mengmeng. Mirip sekali dengan putriku, Xing Luo. Ibu dan anak berkelana di luar bertahun-tahun tidak mudah. Mulai sekarang, anggaplah sebagai rumah sendiri. Apakah mungkin? Tidak. Tidak mungkin. Pasti aku salah lihat. Xing Luoku kurang kasih sayang ibu makanya seperti sekarang. Semuanya salah mama. Tidak mendidikmu dengan baik. Lin Meng, berani menatapku. Hari ini aku akan menghajar kamu. Berani. Xing Luo. Bagaimana bisa menyakiti teman sekelasmu? Minta maaf padanya. Kamu siapa? Dis Sekolah ini. Tidak ada yang berani memberi perintah padaku. Kamu sekarang. Berlututlah dan minta maaf padaku sekarang juga. Putriku yang baik hati dan cantik. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Apakah kamu benar-benar Xing Luo? Apakah kamu tidak mengenali ibumu? Wanita macam apa yang berani menyebut dirinya ibuku? Kaulah memanggilku Xing Luo, Starval. Pikir aku menelepon sekali dan ibu datang, kamu akan menyesal. Ibumu. Aku penasaran siapa yang punya nyali beruang dan beraninya kau menindas putriku? Suara ini. Itu dia. Mengmeng, apakah kamu menyukainya? Hal-hal baik ini dari Presiden Su. Pelayan tidak menerima, serahkan pada Nona. Kamu adalah bagian dari keluarga kami. Simpan saja, jangan sungkan. Xiao Fang, benar kamu. Mereka saling kenal. Siapa Xiao Fang? Ngomong apa sih? Namaku Lin Xiu. Ibu. Orang ini entah dari mana asalnya. Dia bilang dia ibuku dan suruh aku minta maaf padanya. Xing Luo. Kamu panggil dia apa? Bu. Suan. Kenapa dia masih hidup? Tidak mungkin. 10 tahun lalu, aku menyingkirkannya. Siapapun dia, jangan dia menghancurkan rencanaku. Tangkap wanita ini. Iya, Nyonya. Apa yang kalian lakukan? Apa yang harus dilakukan? Putri sulung dari keluarga Su. Berani macam-macam denganku, kau akan menanggung akibatnya. Omong-omong, Dan jalang ini. Urus semuanya sekaligus. Tidak mau. Tidak, aku benar-benar tahu aku salah. Xiao Feng. Kamu biarkan mereka membuli putrimu? Siapa Xiao Fang? Lin Xiu. Tidak mengerti? Ini putriku, Su Xing Luo. Lin Meng itu perempuan jalang. Bukan aku. Lepaskan, lepaskan. Jean Gant. Ini adalah tanda lahir Xing Luo. Ternyata, ini putriku sebenarnya. Xiao Fang menukar dengan putriku. Itu dia. Bintang gurun. Aku minta sering dengan Lu Zhe. Dia tidak rela memberikannya padaku. Kenapa wanita memakainya? Aku mengerti. Apakah orang ini benar-benar tidak? Kalian tertipu olehnya. Annie Lin Xiao. Menukar putri selama 10 tahun. Putrinya menjadi putri sulung Su yang terhormat. Sedangkan bintangku, Jadi anak seorang pembantu. dia niaya. Bu. Wanita ini sedang mengarang cerita, apa yang terjadi sebenarnya? Bintang, jangan dengarkan apa yang dia semua lihat kemari. Di bagian belakang terukir nama suami. Ini adalah pusaka keluarganya. Waktu hamil dengan Xing Luo, Lu Zhe memberikan kepada saya.
Ini adalah simbol nyonya rumah. Benar. Di belakangnya terukir satu huruf Z dalam gaya kuno. Pusaka keluarga Lu Zhe. Kamu tidak punya latar belakang keluarga terkenal. Tanda ini karena melihatmu rendah diri. Meminta desainer membuat Tanda tangan eksklusif. Lebih percaya diri di keluarga Su dan pasar. Segala yang kulakukan untukmu, sekarang menjadi pisau yang menusukku. Ternyata bukan pedagang manusia, melainkan orang jahat. Sudah kuduga. Orangnya begitu cantik, pasti pesona menggoda. Aku paling benci orang jahat merusak keluarga orang. Aku hajar kamu, orang jahat. Memang pantas. Bagus benar-benar membelak-balik kebenaran. Benar-benar mengambil alih tempat. Aku bukan orang jahat. Aku istri Lu Zhe. Bisu Shingwo. Masih keras kepala. Nyonya Lu sudah berdiri di sini. Kamu istri macam apa? Pokoknya cuma mikirin uang aja kan. Iya. Kamu orang jahat. Bahkan mau ngambil tempat orang lain. Buka pakaian perempuan dan buang. Siapa yang berhasil? Nanti bisa duduk bareng anakku. Sumber daya grup Su nanti bisa dipakai. Cepat pergi. Jangan. Aku mohon padamu, jangan sakiti tante. Dia hanya berniat baik. Kalau mau pukul Xingluo. Selama bertahun-tahun, seberapa banyak penderitaan yang sudah dia alami. Baiklah. Jangan pukul Tian-Tian, pukul kamu saja. Tian. Nama kecil Su Xingluo. Hanya Suan dan Lu She menyebutnya begitu. Sepertinya Suan benar-benar kembali. Ibu, apa yang terjadi? Tidak bisa. Meskipun Suan kembali. Dasant tidak boleh mengakuinya sebagai Suan. Bu, orang ini sengaja menyamar, jangan tertipu olehnya. Kamu benar. Putriku benar. Suan sudah lama menjadi selit. Laporan otopsi dikeluarkan di luar negeri. Orang ini jelas palsu. Kau gunakan identitasku bertahun-tahun. Sekarang kamu tahu apa itu rasa takut. Mengapa saya harus takut? Saya istri Lu She dan ibu Su Xingluo. Dasar penipu. Hari ini ku buat kalian mengerti. Baiklah. Telepon Lu Zhe datang. Lihat apakah dia benar-benar mengenaliku. Tahun-tahun ini, merawat Xingluo tidak mudah ya. Iya. Untungnya ada Lin Xiu membantu saya. Pengasuh itu. Memang begitu. Aku lihat beberapa kali, dia sangat sayang lebih dari anaknya sendiri, seolah Xingluo adalah putri kandungnya. Naaman, bukan ibu kandung sebenarnya. Kalau Presiden Su masih ada, Xingluo tidak akan jadi anak tanpa ibu. Maaf, saya harus angkat telepon. Suamiku, orang mengganggu aku putri. Mereka bahkan menyerangku, cepat. Siapa yang berani mengganggu orangku? Nama besar grup Su bukan main-main. Beritahu mereka, kalau mereka berani menyentuhmu, serang balik. Maaf. Ada yang menggertak Lin Xiu, Xingluo, aku harus pergi ke sana. Apa? Ada yang berani menggertak Xingluo, ani. Jangan khawatir, Pak MA, kalau ada yang berani mengganggunya, aku akan membuat mereka membayar. Ingat itu, Xingluo adalah putri kandungmu dan Pak Su. Siapa yang berani mengganggunya berarti memusuhi seluruh grup Su. Dengar tidak? Suamiku bilang hajar saja. Yang paling menjengkelkan adalah wajahmu ada kemiripan dengannya. Dulu di rumah rendah serenda mungkin sekarang malah jadi sombong. Berani bersikeras pula. Kalian mau ngapain? Guys, cepat lihat sini. Tukang tipu top memfitnah istri sah, drama Nggak ngaku. benar-benar nggak tahu malu. Pukul. Teruskan pukul dia. Biar penonton di live lihat, inilah akhir dari penjahat. Bosma. Ada masalah. Apa-apaan ini? Panik terus bicara apa sih? Cepat lihat. Konsorsium besar. Kantor bersama Lu mengumumkan pemberitahuan baru. Suwan. Ani. Bagaimana mungkin? Su sudah kembali? Berita ini benar, ada cap khusus Su. Seluruh dunia bisnis internasional sedang gempar. Sangat bagus. Nona besar tidak mati. Grup Su terselamatkan. Pak M, ada kabar buruk lagi. Baru ada seseorang kirim video live di grup. Katanya ada yang bikin keributan di depan. Wanita yang diserang. Coba lihat. Sangat mirip dengan tampaknya sama persis. Ikan mati ada APA ini, kian sosiali. Yang sedang dihina itu Su bos. APA di Tidak baik. Siapkan mobil beritahu bagian keamanan.
Bawa orang ikuti aku menyelamatkan Su bos. Langsung tilde Kiki Kiki. Orang jahat seperti ini dipukul. Merusak keluarga orang lain yang jahat. Pukul dia. Orang seperti ini memang harus Pukul sampai mati dia. Kiki Kiki, ada apa di sini? Kabushiro, nona besar mengikuti streamer cerita telat. Terlalu lucu. Individu kesepian, masih berani menyamar 10 tahun berlalu. Kusuwan belum pernah diterima begitu rendah. Kamu berani merendahkan aku seperti ini. Baiklah. Langsung. Hari ini semua yang hadirkan aku but membayar. Berani menatapku, lihat aku tidak mematahkan kakimu hari ini. Ini aku temukan seorang Mengukir liontin bintang. Ini untukmu, ini untukku. Nanti lihat Pyre seperti lihat aku. Tidak peduli jauh jarak kita. Dia akan menemanimu untukku. Wan, sudah 10 tahun. Apakah jodoh kita sebagai suami istri sudah berakhir? Kenapa merasa gelisah hari ini? Percepat. Jeda ini. kenapa mirip dengan milik Luje? Milikku dan Xingluo. Kembalikan padaku. Punyamu. Sekarang milikku. Berani minta sesuatu. Mau main curang denganku. Kotor banget. Bertahun-tahun ini. Ini buat ingat Starval. Anggap ini lebih penting dari nyawaku. Berapa nilai nyawa orang jahat? Dalam masyarakat saat ini, siapapun yang punya uang, saya sekarang adalah istri Luzhe, istri dari grup Su. Kukatakan, itulah yang berlaku. Kau mencuri suamiku, identitasku, dan putriku. Aku akan membuatmu membayar semuanya kembali. Kamu orang jahat. Beraninya kau melawan. Ken kehajar kau. Tidak mau. Hentikan semuanya. Siapa ini? Wan. Wan. Kamu Wan. Suami. Akhirnya kamu datang. Wanita ini membuli aku dan Xingluo. Ayah, kamu harus membela kami. Lihat dengan jelas. Siapa aku? Tidak. Kau. Siapa kamu? Kamu memang mirip dengan istri almarhumku. Sepertinya kau berusaha keras untuk menyamar sebagai dia. Apa yang kamu bilang? Di bawah mata kanan istriku ada tanda merah. Itu ciri khasnya yang unik. Sedangkan kamu, tidak ada. Semua lihat baik-baik. Wanita ini. Bahkan tidak tahu ciri dasar istri saya. Berani datang untuk menipu. Karena kecelakaan mobil. Tanda air mata itu sudah hilang. Kecelakaan mobil. Bagaimana tahu kecelakaan? Apakah mungkin? Apakah dia tidak mati dulu? Tidak, tidak mungkin. 10 tahun lalu mengalami kecelakaan mobil di Jerman. Setengah wajahku hancur. Aku terbaring di ranjang selama 10 tahun. Aku menjalani operasi menyakitkan berulang. Akhirnya aku pulih perlahan dan kembali seperti semula. Aku sudah berusaha keras. Menahan begitu banyak penderitaan. Semua itu hanya demi suatu hari nanti. Selama aku masih memiliki wajah ini. Kamu dan Xingluo masih bisa mengenaliku. Kecelakaan mobil. Rubah wajah. Apa yang dia katakan benar. Suamiku, jangan percaya padanya. Jangan percaya omong kosongnya. Tapi. Dia benar-benar penipu. Dia sudah menyelidiki keluarga Su. Sekarang tahu tidak bisa menipumu, mulai berpura-pura menyedihkan meraih simpati. Suami, kamu lupa ya? Dulu banyak orang ingin menyamar sebagai Suan, dia paling ahli menipu. Suan asli sudah lama meninggal, tidak mungkin muncul di sini. Ya.
Benar, orang sudah mati, kenapa bisa muncul? Meninggal. Lu Zhe mengira aku sudah mati, tapi Lin Xiao. Dia berbicara dengan nada yakin. Memastikan target sudah mati. 200.000 akan masuk besok. Suara itu. Apa mungkin? Lin Xiu, Kau bilang aku sudah mati. Aku penasaran sekali. Bahkan suamiku Lu Zhe hanya menerima berita bahwa aku hilang. Bahkan tidak ada sertifikat kematian resmi. Kamu, seorang pembantu rumah tangga, kenapa begitu yakin mengatakan aku sudah mati? Atau apakah itu orang yang merencanakan kematianku saat itu? Itu kamu. Kau ingin merekayasa kecelakaan mobil untuk membunuhku, tapi tujuan Anda melakukan ini. Mereka hanya ingin merebut posisi itu dan mengambil alih. tidak. Perempuan jahat, berani kau mengutuk mantan istri suamiku, Suwan, yang cacat karena kecelakaan mobil. Apa niatmu? Editor, lanjutkan pengeditan. Lihat apa trik yang bisa dibuat. Iya, ayah. Ibu sudah pergi 10 tahun lalu, wanita ini pasti penipu. Kamu dengar itu? Suamiku tidak mengenalmu. Jika kamu tahu diri, berlutut dan minta maaf padaku. Pamo, Ini semua salah. Biarkan tante ini pergi. aku pasti akan... Diam kau. Ini bukan giliranmu bicara. Lin Mengmeng, kamu gatal lagi, ya? Xingluo. Kamu panggil dia APA? Paman. Putri kandungmu sendiri. Kau tidak mengenalinya? Kau wanita ini, bicaranya gak masuk akal. Aku dan Lin Xiu merawat Xingluo selama 10 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali putri kandungku? Pak, wanita ini benar-benar menjijikan. Dia ingin memisahkan keluarga kita. Tidak mengizinkan siapapun melecehkan Suan. Berani menyamar jadi dia, akan kujadikan orang yang hilang tanpa jejak. Pamo, saya... Tante adalah orang baik. Putriku, Dia sangat rendah hati di hadapan ayahnya sendiri. Mereka masih memanggilnya Pam. Dasar pengkhianat. Pergi dari sini. Jauhi ayahku. Kamu cuma lihat mereka bully anak sendiri? anakku ada di sini. Dia bukan anakku. Dasar but. Berani sekali pukul. Iya suami, ajar saja wanita tak tahu diri ini. Kamu tahu tidak? Di Jinghai. Kalau ada yang bikin aku kesal. Apa hasilnya? Buka mata lihat baik-baik. Darahmu mengalir dalam tubuhnya. Nama keluarga tertulis di tulangnya. Hari ini kamu tidak mengenalinya, bukan karena buta. Tapi karena kamu melemparkan darah dan martabat dasar seorang pria ke tanah. Biarkan pembantu menginjak-injak sesuka hati. Akan buat kamu tahu. Menyamar jadi Suan. Akan jadi apa? Berhenti. Bos MA, kenapa Anda datang? Maaf saya terlambat. Mohon maaf, Nona. Sambut pulang Bos Su dari grup Su. Sambut pulang Bos Su. Apa yang terjadi? Kenapa Bos M Bersujud pada seorang... Kamu tidak dengar ya, dia itu nona besar. Lush. Siapa dia? Cepat usir mereka. Diam itu Emma Shu. Dulu dia pemegang saham setia di bawah Suan. Mashu. Cepat bangun. Nona besar. Tidak disangka benar-benar kamu. Maaf terlambat membuat Anda terhina. Paman Ma. Tolong bantu saya catat ini. Nona besar. Apa yang dicatat ini? Palma. Kalung bintang gurun. Harga pasar 3 juta. Dumbbell Lin Xiao. Memang tak tahu malu. Kege. Kalung Jaya Kwerzen.
bernilai 60 juta. Dipecahkan Lin Mengmeng. Ketiga. Baju ini adalah karya terakhir Nona Selina. Dirobek oleh banyak orang. Tak ternilai. Ada satu hal terakhir. Semua orang bertindak hari ini. Menyebarkan Sengaja menyakiti. Tunggu tim pengacara saya menghubungi kalian. Oh tidak. Bukan saya. Bulin. Bulin menyuruh bertindak. Iya. Si Lin Xiu bilang siapa yang bermain bagus, anaknya dapat dukungan. dari sumber daya grup Su. Semua sudah dengarkan? Silakan lakukan, ya. Kau benar-benar Suan? Tidak mungkin. Wan Wan sudah mati selama 10 tahun. Sudah lihat videonya saat meninggal. Kau tidak mungkin Wan Wan. Benar. Dia berpura-pura, sayang. Jangan percaya padanya. Aku, Lu Ze. kamu buta. Bahkan istrimu sendiri tidak bisa mengenalinya. Baiklah. Jika kamu Suan, aku ingin bertanya untuk suamiku. Tinggalkan putrimu di rumah 10 tahun. Tanyakan. Kamu yang katanya cinta keluarga banget, Nona Su. Kenapa? Kenapa selama 10 tahun, Tidak pernah mengirim satu surat atau menelepon. suami dan putri yang kamu cintai itu? Benar, ada benarnya. 10 tahun tidak pulang, bagaimana mungkin, memang. Kisahkan kebohongan, Su sangat sayang suami dan anaknya, iya. Menurutku dia pembohong. Anggap kita Meinen kita seperti orang bodoh. Anggap kita bodoh, kan? Jawab dia. Kenapa? Kenapa? Gara-gara kalian. Pertahan saya Daikjor Music di luar. Kalau saya menghubungi kalian, menarik bahaya kalian. Heh. Ternyata kamu berpura-pura. Kamu sedang menyamar jadi Suan. Aku berjuang di luar untuk melindungi keluarga ini. Tapi yang paling aku cintai. Ternyata mengira aku sudah tiada. omong kosong. Suan tidak sejahat dan sinis sepertimu. Aku tidak setuju kamu menyamar jadi Suan. Jangan pura-pura, alasan ini terlalu basi. Jangan pura-pura lagi. Semua diam. Kau bilang nona besar tidak berperasaan. Bilang dia membuat kebohongan. Baiklah. Benda ini, bagaimana kalian menjelaskannya? Semua sudah melihatkan. Apa ini di atas? Cap gabungan dari 8 konglomerat. Para hadirin yang terhormat, pastinya semua orang mengenalnya. Di surat ini, jelas tertulis, menyambut kembali ketua grup Su, Nona Suan secara resmi kembali. Tuan Lu. Surat pengumuman spesifikasi tertinggi. Kantor pusat grup Su tidak menerimanya. Luze, Jangan Perkaya Amerika. Suraini. Itu palsu. Mereka semua menipumu. Tapi, cap itu, Bos MA Yiming. Kamu sekarang di perusahaan tidak punya kekuasaan nyata. Pemberitahuan resmi penting. Melewati suami saya yang menjadi wakil presiden. Memberitahumu yang tidak punya kekuasaan nyata? Iya. Logika ini masuk akal. Mungkin bos tidak tahu. Benar juga. Apakah surat palsu? Sungguh berani sekali. Benar sekali. kalau ini benar, 8 konglomerat. melewatkan saya sebagai presiden. Sampaikan ini pada atasanmu, Pak MA, di luar negeri. Sebuah surat. Saya hanya ingin mengkebeki. Kamu pikir kamu siapa? Suan jadi pihak ketiga. 3 hal yang perlu diketahui. Manajer umum kami, sebagai suami sah Nona Suan, setelah mencarinya 10 tahun. Sebagai pengasuh, apa yang memberi Anda hak untuk menyimpulkan bahwa gadis muda kami sudah menjadi selingkuhan? Itu masuk akal. Ja. Bos Su sudah disukan meninggal 3 kali. Tapi tidak ada yang benar-benar melihat mayatnya. Kenapa dia yakin? Orangnya sudah meninggal? Apa mungkin? Pengasuh membunuh istri pertama dan mengambil alih perusahaan? Diam. Kalian semua diam, ngomong sembarangan. Lu Zhe, kamu dengar nggak? Orang yang mau bunuh aku udah tidur di sebelahmu selama 10 tahun. Waktu malam tidur. Kamu nggak mimpi buruk? Lu Zhe, jangan dengar omong kosong. Dia bukan Suan. Dia berpura-pura. Banyak orang berpura-pura jadi Suan bertahun-tahun. Dia paling pandai akting. Benar. Wan Wan sudah mati. Orang ini palsu. Paman MA tertipu olehnya. Paman MA. Aku tahu kamu tidak rela. Kamu cari seorang aktor untuk pura-pura jadi Suan. Akan membuat dia tidak tenang. Dia Lambaka. Kamu. Lucia. Kamu benar-benar keras kepala. Kamu. Berlutut. Maaf kepada Lin Xiu dan Meng Meng. Aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu.
Kenapa dia diam saja? Tangkap penipu ini. Kirim ke kantor polisi. Dia menyamar sebagai Direktur Su. Banyat menipu. Lepaskene. Luze, Kamu bisa tidak mengenaliku. Bahkan anakmu sendiri pun tidak kamu kenali. Kamu bisa tidak mengenaliku. Ingatkah kamu? Kita janji bahwa Ving Luo. pergi melihat Aurora. Kamu tidak akan lupa, kan? Melihat Aurora. Cerita yang klise seperti ini. Bikin ketawa ya hahaha. Kita juga berjanji. Mau beli karavan. Keliling dunia bersama. Mulai dari pohon ginkgo yang kamu tanam. Ada pohon ginkgo di rumah kita. Ternyata untuk menyamar jadi Suan. Kamu sudah mengintip lama di belakang. Dan Saat Xing Luo kecil, Kamu memberinya nama panggilan Xiao Mili. Karena dia bilang bahwa tahi lalat di telapak tanganmu seperti sebutir millet. Luge, aku tahu kenapa. Satu-satunya kemungkinan dia tahu banyak rahasia. Yaitu, Suan sudah memberitahu rahasianya sebelumnya. Jadi, bukan dia yang mirip Suan, tapi dia yang membunuh Suan dan merebut segalanya darinya. Apakah itu kamu? Katakan, apakah itu kamu yang membunuh Suan? mereka bertengkar. Aduh. Xingluo. Xingluo. Kamu baik-baik saja, ayo. Ternyata kamu adalah Xing Luo. Kamu adalah putriku. Tidak takut ada mama. Mama ada. Kelap-kelip bintang kecil. Aduh. Sebenarnya ada apa ini? Seperti bintang. HMPH. Mama. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu siapa? Mama. Hei, bangun. Kamu adalah Mama. Hei, bangun. Bibi, kamu siapa? Mulai hari ini, kamu adalah Lin Mengmeng. Dia adalah Su Xingluo. Bibi, kenapa mirip denganku? Persis, jangan banyak bicara. Kamu pelupa. Aku kasih tahu siapa kamu. Identitasmu adalah putri pengasuh Lin Mengmeng. Mengerti? Bawa wanita ini pergi. Aku ingat, ayah. Kamu adalah ayahku. Dia adalah ibu. Lagu ini. Waktu kecil, Ibu yang nyanyikan untukku. dia yang lakukan. Jangan pukul ibu. Itu Langsu. Dia memberi obat pelupa. Saya anakmu sebenarnya. Saya anakmu. Apa yang kamu omongkan? Kamu Lin Mengmeng. Aku Suk Xingluo. Ayah. Benar. 10 tahun ini, Langsu memikulku. Manginaku. tidak memberiku makan, dan menyuruhku tinggal di ruang penyimpanan. Luka di tubuhku. Dia yang membuatnya. Dasar pengkhianat. Sudah bertahun-tahun aku berani-beraninya kamu bantu orang luar untuk memfitnahku. Berani kamu memukulku. Tatapan ini. Penampilan yang nekat seperti ini. Benar-benar mirip. Tanda ini adalah tanda turun-temurun keluarga Su. Wan punya tanda lahir di lengan kanan, kenapa Xingluo tidak? Ah, mutasi genetik lah. Sangat normal. Wanita di depan ini benar-benar Suan. Jadi gadis ini adalah putri saya, Su Xingluo. Lalu yang sudah saya besarkan selama siapa dia? Saya ingat tanda ini. Suan bercerita pada saya bahwa ini adalah tanda yang diwariskan pada putri keluarga Su. Bagaimana saya bisa melupakan? Bagaimana bisa saya lupa? Luze, kamu gila? Jangan tertipu oleh Sekarang teknik operasi plastik hanya sebuah tanda lahir. Jangan sampai tertipu. Suan. Benarkah ini kamu? Kamu benar-benar kembali. Lu Zhe. Sadar, dia bukan Suan. Suan lama selingkuh. Cepat usir dia. Singkirkan Suan. Jika tidak, keluarga akan hancur. Luze. Apakah kamu mendengarnya? Dia menyuruhmu untuk menyingkirkan. Apakah kamu berani? Beraninya aku melakukan itu? Suami. Diam. Luze.
Kamu memukulku demi wanita ini? Bawa putrimu. Pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Lusé. Apa kamu? Sudah gila? Apa lupa janji padaku? Tanpa aku, kamu tidak bisa. Hari ini posisi ini. Pergi dari sini. Di sini. Biar aku urus. Kita pergi. Minggir. Orang yang tidak berkepentingan. Semua pergi. Nona. Di sini sudah bersih. Jangan terburu-buru. Ada beberapa hitungan. Harus ditegaskan terlebih dahulu. Paman. Benarkah itu kamu? Kamu sudah pulang. Biar aku lihat, jangan sentuh aku. Nona besar. Saya yang tidak mampu mendidik, silakan Nona besar menghukum. Pamama. Ini bukan urusanmu. Kamu tidak perlu bersalah. Wan. Dengarkan penjelasanku, aku pikir itu kamu. Di berita semua mengatakan, Kamu kecelakaan di luar negeri. Aku mencarimu lama sekali, aku ditipu. Kamu ditipu. Itu Lin Xiu Yang. Dia merencanakan aku. Lalu bagaimana anak perempuan kita? Lin Xiu menggertak putri. Kamu juga ditipu? Madam Ibu. Wan. Aku minta maaf padamu. Aku tahu aku bersalah padamu. Kamu kembali sekarang, kumohon maafkan aku sekali ini saja. Kita masih bisa kembali seperti dulu. Seperti dulu. Aku hanya ingin tahu. Aku pergi. Kamu sedih berapa lama? Sebulan. Atau 3 hari? Cepat sekali kamu sudah menemukan pengganti. Tinggal di rumahku, habiskan uangku, malah menyakiti putriku. Bagaimana aku bisa kembali seperti dulu? Uci saya kasih tahu kamu. Barangku, putriku. Semua ini akan saya ambil kembali. Satu persatu. Qingluo. Pakma. Ayo kita pergi. Dia kembali. Dia benar-benar kembali. Dia tidak akan memaafkanku. Mata itu. Persis seperti 10 tahun lalu. Tidak. Lebih dingin dari sebelumnya. Akan menggambil semuanya. Aku hancur. Bu. Kenapa ayah pukul kamu? Hanya Wanita yang tidak siapa sebenarnya? diam, cuma penipu. Kenapa heboh? Penipu. Kenapa ayah sujud di depannya? Aku melihat semuanya. Ayah menatapnya seperti rohnya hampir dicuri. Kamu pikir aku tidak juga? Hati ayahmu terpikat perempuan licik itu. Hanya sedikit mirip. Siswan si licik itu sudah membuat ayahmu terpesona sekali. Sedikit mirip Suan si licik. Membuat ayahmu terpesona. Bu, aku tidak mau jadi miskin. Tas bermereku. Mobil sportku. Kalau wanita itu kembali, kita akan kehilangan. Tidak bisa diselamatkan. Tidak diselamatkan. Siapa bilang? Meng, ingatlah. Rumah ini milik kita. Tidak ada yang bisa merebut. Siapapun yang ingin merebut adalah musuh kita. Terhadap musuh, jangan pernah berbelas kasihan. Bagaimana kalau kita cari orang beri? Patahkan kakinya, lihat apakah dia bisa menggoda ayahku. Berikan pelajaran, kamu ingat. Rumput liar itu tak bisa sepenuhnya. Kamu ingin menghindari masalah, harus dicabut sampai ke akarnya. Ma. Apa maksudmu? Maksudnya adalah, aku akan membuatnya hilang sepenuhnya. Hilang. Bu. Maksudmu mau? Membunuhnya. Takut apa, sayangku? Paling parah, seperti dulu urusan. Ulang sekali lagi saja. Bu. Tadi kamu bilang apa? Apa maksudnya urus seperti Suan dulu? Camus. Tidak usah bertanya, anak kecil. Tidak, kamu sudah bilang. Harus beritahu aku. Apakah kematian Suan ada hubungannya denganmu? Nona Lin. Urusan sudah selesai. Baik. Uang akan transfer ke rekeningmu. Ingat. Seumur hidup, aku tak mau melihatmu lagi. Jangan khawatir, aku akan hilang selamanya dari dunia ini.
Suamiku, Akhirnya kamu kembali. lihat dampak tindakanmu padaku hari ini. Apa yang kau lakukan padaku? Ayah, Hari ini kau kelewatan. Apapun yang Ibuku, istrimu. Bagaimana mungkin kau membela perempuan licik itu? Cukup sudah, hentikan perdebatan. Lu Jie, beraninya kau membentakku? Apakah kamu terpesona oleh perempuan jalan? Sudah kubilang, jangan bicara lagi. Kalian berdua mendatangkan masalah. Apalagi yang bisa dilakukan? Ah, Ayah, kamu memukulku. demi wanita itu. Ini kedua kalinya kamu memukulku. Lu Jie, Sudah berubah, mendampingimu selama 10 tahun. mengurus grup Su dengan baik. Tanpa diriku, kamu tidak akan memiliki ini sekarang. Ketika wanita itu kembali, kamu langsung berubah. Berani sekali kamu menyerang. Aku bilang jangan ganggu aku. Mengganggu kamu. Aku pikir kamu gugup. Lu Jie, jangan lupa bagaimana kamu bisa menjadi presiden sementara waktu itu. Kalau bukan aku yang dapatkan harga dasar tender tanah di kota barat, bisakah kamu melawan orang tua di perusahaan? Apa yang kamu mau lakukan? Kenapa? Ingat dokumen itu? Aku masih punya salinannya. Kalau ingin usir kami berdua, jangan salahkan aku. Biarkan Dewan Direksi melihat bagaimana Presiden Lu yang selalu dibanggakan meraih jabatannya. Siu kecil. Dengarkan, tidak bermaksud begitu. Hari ini pikiranku begitu kacau. Jangan pura-pura dengan, hari ini aku hanya ingin jawaban. Perempuan itu, Apa rencanamu? Pikir tidak mengurusnya? Apa kamu tidak lihat Emma Yiming begitu hormat pada Suan? Sangat berbeda sebelumnya. Anggap dia itu penipu. Selesai. Apa kamu tahu? Suan pasti tidak sesederhana itu. Aku curiga kekuatan lain di belakangnya. Jika terus berlanjut di sekolah hari ini dan terlacak media, itu buruk bagi kita dan perusahaan. Kita harus pikirkan ini baik-baik. Sayang. Katakan yang sebenarnya padaku. Masih sayang padanya? Memang. Kamu punya banyak kenangan dengannya selama bertahun-tahun. Sekarang sudah terjadi. Mulai sekarang. Di hatiku hanya ada kamu dan Meng Meng. Jika dia ingin menjadi Suan. Jadi bagaimana kalau kita? Begini baru pas. Sepuluh tahun telah berlalu, aku menunggumu 10 tahun akhirnya kamu kembali. Tapi aku malah harus menjauhkanmu lagi. Apakah kamu memikirkan wanita? Tidak. Aku sedang memikirkan cara yang paling aman. Itu mudah sekali, cara lama. Paling efektif. Buat lagi kecelakaan. Tak ada yang tahu, tidak ada yang bisa melacaknya. Tidak bisa. Risiko membuat kecelakaan terlalu besar, sekarang kamera di mana-mana. Kalau ada bukti tertinggal, kita berdua akan habis. Risikonya besar. Kamu khawatir risiko atau khawatir padanya? 10 tahun lalu aku bisa melakukannya. 10 tahun kemudian aku melakukannya bersih, jangan lupa yang kamu punya sekarang. Itu karena aku. Bukan itu maksudku, Suan sekarang bukan sendirian lagi. Ada Emma Yiming. Kekuatan lain di belakangnya. Kalau kita menyentuhnya, kekuatan-kekuatan itu pasti tidak akan tinggal diam. Saat itu aku khawatir. Seluruh grup Su akan terseret masalah. Terseret masalah. Terseret masalah. Pas banget. Bukankah kamu ingin grup So jadi milik keluarga Lu? Asalkan dia tiada. Kekuatan di balik itu semua akan kehilangan arah. Si tua Ma Yiming bisa berbuat apa? Saat itu kamu bisa. Dengan sah mengambil alih. Bukan begitu? Xiao. Haruskah begini? Kita bisa. Kasih dia banyak uang. Buat dia pergi selamanya. Kasih dia uang, Lu Jie. Kamu harapkan dia, lupa ya. Dia kembali untuk mengambil semua, posisi presiden, peran Nyonya, dan masa depan Meng Meng. Dia akan bawa uang itu, dan tertawa melihat kita sekeluarga keluar dari rumah ini. Kita lakukan sesuai katamu. Aku tahu, suamiku paling sayang aku. Kita rencanakan. Temukan tempat dan posisi yang cocok. Aku capek. Ini. Kita diskusikan lagi.
Sakit tidak. Tidak sakit. Ibu. Aku sangat merindukanmu. Ternyata setiap malam mimpi. Orang yang aku impikan adalah kamu. Maaf ya Xingluo. Ibu tidak bisa merawatmu. Kamu telah menderita begitu banyak ketidakadilan. Ini bukan salah ibu. Hanya saja, Jangan pergi lagi. depan. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Mereka yang menindasmu. Ibu akan membuatnya lebih enak. Kembalikan 1000 kali. Luze, tunggu aku. Wan, kejar aku. Paman. Kita selalu bersama. Iya kan? Tentu saja. Nanti rumah ini, ada kamu dan aku. Dan akan ada anak-anak kita. Siapa itu pagi-pagi sekali? Nyonya. Ada masalah. Di luar tiba-tiba banyak orang. Aku pikir siapa? Kamu lagi, kecoak tak terkalahkan. Kemarin belum cukup bikin keributan. Hari ini datang cari masalah ya? Sudah bertahun-tahun. Selera kamu tetap buruk. Selama aku tidak di sini, kalian habiskan banyak uang buat kacaukan tempat ini. Kamu ke rumahku untuk apa? Lensio. Tahu pak? Di sertifikat rumah ini. Siapa namanya yang tertulis? Kamu. Aku pulang ke rumahku sendiri ambil barangku sendiri. Apakah aku harus lapor padamu, seorang pengasuh? Berani-beraninya kau panggil kau bajingan tak tahu malu, akan kupukul. Berhenti. Sudah cukup belum? Jangan tahan aku, perempuan hina ini. Aku bilang sudah cukup. Kenapa kamu datang ke sini? Aku datang beritahu kalian. Besok bawa orang untuk ambil rumah ini. Cepat kemas barang-barang kalian. Kalau tidak jangan salahkan aku. Barang-barang kalian akan dibuang seperti sampah. Kamu, Suan, terlalu keterlaluan. Cepat pindah. Waktu kalian tidak banyak. Nona muda. Mendengar di Villa Luze. Lu Zhedan Linxiu. Sedang merencanakan akan memberimu kejutan lagi. Baiklah. Minurk, Nona besar. Kok kamu masih santai? bukankah mereka ingin aku celaka? Ya, ikuti saja kemauan mereka. Bukan mainkan drama besar bersama mereka. Tapi. Keselamatanmu. Tidak ada tapi-tapian. Saya melewati ini 3 kali. Apakah saya masih peduli? Nona. Ikan sudah tertangkap. Perida palsu yang kita sebarkan sudah diterima oleh Linxiu. Lensio. Keserakahan dan kebodohan akan membuatmu memilih yang sama. Semua siap sesuai rencana. Malam ini, biarkan dia biar bangga pertama. Siwan. Ada jalan ke surga, kamu tidak ada pintu di neraka. Datang, kali ini,
Aku akan membuatmu jadi abu. Pamema. Dia sudah bergerak. Sudah siap. Dia sedang bersiap menyalakan API. 10 tahun sudah. Masih hanya bisa memakai trik-trik sepele ini. Selamat tinggal, Suan. Lensyo. Pikir api bisa membakar aku. Caterwheel pendahoyuan sebelum makermu. Yang terakhir. Nona besar. Kamera sudah merekam semua perilakunya. Perlukah kita melapor ke polisi sekarang? Langsung kirim dia ke penjara, itu terlalu murah buat dia. Aku ingin dia melihat. Semua yang dia usahakan hancur berantakan. Jadi bukti ini. Simpan baik-baik. Anggap saja ini hadiah terakhir sebelum dia pergi. Oh. Bagaimana keadaan? Keadaan yang kamu maksud? Sayang, aku lelah. Buatkan Pekerjaanmu selesai belum? kalau aku kerja, tenang saja. Dia aku kunci di gudang, terbakar mati. Dia tidak akan muncul lagi. Mati. Dia benar-benar mati. Kali ini, aku yang mendorongnya ke jurang. Kenapa ekspresimu begitu? Dia mati, tidak senang? Kamu menyesal. Jangan lupa kamu pelaku di balik ini. Kamu sendiri yang berjanji padaku. Sekarang orang sudah mati, mau bersih, mimpi. Semua dalam satu perahu. Sekarang perahu terbalik, tak ada yang selamat. Tenanglah. Aku tenang. Lu Jie, aku melakukan banyak hal untukmu. Dia melakukan hal-hal yang bisa membunuh orang. Siapa ingin kamu buat terkesan dengan sikapmu menyedihkan ini? Apakah karena kamu merasa kasihan padanya? Apa yang perlu dikasihani? Apakah menurut dia orang yang baik? Sifatnya yang pelin-pelan membuatnya menarik. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Saya melihat dia membawa pria tampan masuk hari ini. Membakar gudang. Mereka cocok bertiga. Pas sekali, mereka bisa jadi pasangan. Apa? Ada orang lain. Benar bukan? Siapa tahu. Sudah 10 tahun ini, memelihara pria tampan di luar. Perempuan seperti ini, suka bermain-main. Genit. 3 ingin tarik seseorang. Masih sedih karenanya. Apakah itu layak? Pria. Apakah Wan benar begitu? Sudah selesai. Berhenti bicara. Dia seperti apa? Sudah tidak penting. Saat ini bagi saya, yang terpenting adalah kamu dan Meng Meng. Wan, maafkan aku. Maafkan aku. Aku juga tidak ingin begini. Tapi, jika kamu tidak bertiga, yang salah itu aku. Nona besar. Tentang kejadian 10 tahun lalu, kami menemukan beberapa petunjuk baru. Menurut data internal yang kami tarik dari cabang luar negeri, dan setelah melacak orang-orang pada saat itu, saya punya alasan untuk percaya insiden 10 tahun lalu. Di balik itu, Ada Grup Wang. Karya Tuan Wang. Wang Def. Ternyata memang dia. Nona besar, Anda sudah curiga padanya. Sebelumnya gagal tender di luar negeri. Mengirim orang mengancam saya. Dia bilang tidak akan membiarkan, tidak menyangka tangannya Sejauh ini menjangkau. ternyata masih ada hubungan dengan orang seperti Lin Xiu. Benar. Menurut hasil penyelidikan kami, Lin Xiu cepat naik jabatan, menghubungi Wang Deva, lalu membocorkan seluruh gerak-gerik Anda. Mereka berdua bekerja kecelakaan yang hampir membuat Anda kehilangan nyawa. Memastikan Anda tiada. Lin Xiu,
mengirimkan kabar ini ke dalam negeri. Bekerja sama dengan grup Wang, membuat kekacauan di dalam grup Su. Lu Zhe saat itu. Lu Zhe terpuruk dalam kesedihan kehilangan Anda, tidak fokus mengelola perusahaan. Lin Xiu pada saat itu Memanfaatkan kesempatan. memberinya obat di minuman. Baru kedua orang itu baru saja berhubungan. Nona. Sebenarnya Lu Zhe itu orangnya tidak buruk. Hanya mudah terpengaruh. Tidak punya pendirian. Selama bertahun-tahun, dia selalu memikirkan Anda. Dia bukan ingin. Sudah cukup, Paman MA. Nona besar. Apakah dia telah diberi obat sudah tidak penting. Pekianaton. Cukup sekali saja. Kerusakan sudah terjadi. Baik disengaja atau tidak. Tidak bisa mengubah hasil. Yang perlu saya lakukan. Bukan mendengar penjelasan lemah. Bukan merasa kasihan pada masa lalunya. Melainkan balas dendam. Pada mereka yang telah menyakiti putriku. Akan kubuat mereka membayar harga yang pantas. Nona, tentang Lin Xiu. Masih ada satu hal lagi. Nona Xing Luo. Dibuat amnesia oleh Lin Xiu. Tinggal di ruang penyimpanan terburuk. Tidak makan kekep, tidak berpakaian. Harus tahan dipukul dan dimaki oleh Lin Xiu. Karena penganiayaan jangkap dan tekanan mental. Kondisi mental Nona Xing Luo pernah bermasalah selama beberapa waktu. Lin Xiu. Aku bersumpah akan membuatmu hidup lebih buruk dari sekarang. Hello. Sampaikan pemberitahuan. Mulai dari besok. Hentikan semua proyek kerjasama Su Group dan Wang Group. Putuskan semua hubungan bisnis. Ketua, Wang adalah mitra terbesar kita saat ini. Memutuskan kerjasama sepihak. Kerugian kita akan besar. Dan harus membayar denda pembatalan. Saya bilang putuskan semua hubungan bisnis. Kerugian, denda, saya tidak peduli. Saya ingin mereka hancur lebur. Siap, Ketua. Nona, jika Anda melakukan ini, meskipun akan menghantam grup Wang, tapi grup Su di dalam negeri, kemungkinan juga akan terpukul keras. Pamema, kau ingin mengatakan, bisnis dalam negeri sudah sejak lama dikosongkan oleh Lu Zhe dan Lin Xiu, bukan? Bagaimana aku bisa tidak tahu, Paman MA? Selama 10 tahun, grup Su masih bertahan. Semua karena proyek luar negeri yang terus memberikan dukungan. Sekarang aku hanya menutup keran saja. Bisnis yang sudah berantakan ini harus dihancurkan untuk membangun yang baru. Nona punya pandangan jauh. Maafkan saya kurang bijak. Langkah berikutnya adalah menghadapi orang-orang di dalam perusahaan. Benar, ceritakan kondisi terbaru di perusahaan padaku. Sejak Anda pergi, Lu Zhe melakukan perombakan besar. Orang-orang yang sishakapita Anda dan ayah Anda, hampir semuanya telah disingkirkan atau dipindahkan. Sekarang di perusahaan, hanya ada beberapa oportunis tidak dipercaya. Orang kepercayaan Lu Zhe. Pengikut angin. Mudah sekali goyah. Benar. Tapi ada satu orang yang cukup sulit dihadapi. Pemegang saham terbesar kedua perusahaan, Yau Tianxiong. Entah apa yang Lu Zhe katakan padanya. Selama tahun ini di rapat pemegang saham, selalu mendukung Lu Zhe, adalah pendukung kuat Lu Zhe. Lu Zong berbakat dan berprestasi. Susi di tangan Anda pasti akan Lebih sukses. nanti jika ada yang bisa saya bantu. Jangan ragu untuk bicara. Saya hanya sedikit cousin Tenteng Zhou Tianxiong. Hanya seorang yang suka menjilat saja. Mulai dari dia. Hancurkan satu persatu. Nona. Orang seperti Yau Tianxiong susah diatasi. Pamema. Menghadapi orang licik butuh cara yang licik juga. Ini di mana? Siapa yang melakukannya? Penculikannya? Selesai sudah. Kena masalah dengan apakah ini dilakukan oleh pesaing Lu Zhe? Wajah ini kok mirip sekali. Xuan, tidak mungkin. Bukankah dia sudah meninggal 10 tahun lalu? Pak Zhang. Maret tahun lalu. Anda memberi kontrak pembelian bahan proyek di selatan kota. Dengan harga tinggi kepada perusahaan adik ipar Anda. Menghasilkan keuntungan 300.000. Perlu saya bacakan transaksi ini untuk Anda?
Pakui. Akhir tahun sebelum lalu, Anda secara diam-diam menggunakan dana perusahaan 500.000 untuk berjudi di Macau. Sampai sekarang catatan belum jelas. Proyek ini tidak ditemukan dalam audit perusahaan. Bukan berarti itu tidak ada. Pak Vamt. Kickback di kawasan logistik utara kota 15%. Dan kamu Pak Leo. Kamu menggunakan nama istri untuk membuat perusahaan palsu. Berapa banyak uang dicuci dalam beberapa? Perlu saya bantu hitung? Jika saya berikan data ini ke polisi, percaya bahwa kalian akan menjalani sisa hidup dengan sibuk di penjara. Pamema. Tuan Su, apakah benar-benar Anda? Anda adalah orang yang murah. Tolong ampuni kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi lain kali. Presiden Su, Lu De memaksa kami. Kami tidak punya pilihan. Apakah kamu ingin hidup? Coba pikirkan. Saya akan memberi dua pilihan. Pama. Saya mengirimkan informasi ke polisi. Aku akan memenjarakanmu. Kege. Tolong lakukan sesuatu untukku. Biarkan Luz He mengundurkan diri sebagai presiden grup Su. Gulir ke bawah. Luz He mengundurkan diri sebagai presiden grup Su. Gulir ke bawah. SAYK, c'est Yami Million Kedua, Tuan Su. Saya juga pilih yang Baik. Pak Su. Saya mau dengar. Selama lepaskan kami. kami mau lakukan apa saja. Bagus. Orang yang tahu waktu adalah bijaksana. Sekarang dengarkan baik-baik. Ceritakan tentang pemasok gelap Luz He. Orang-orang diam-diam dia pelihara di bawah. Ceritakan padaku. Aku akan bicara, aku tahu. Luze, timur kota, ada gudang rahasia. Di dalamnya tersimpan barang yang tidak ingin dilihat orang. Dan Setiap bulan dia mengirim. Kala Yanking Hitam, S-Contact manages his bad deeds. Aku tahu kelemahannya. Pemasok bermargawang. Putrania. Pamema. Sudah dicatat. Sudah dicatat, Nona besar. Pamema. Sudah dicatat. Sudah dicatat, Nona besar. Director Su. bisa kita pergi sekarang? Nona muda. Orang-orang ini cuma mengikuti angin. Perkataannya, bisa dipercaya? Paman MA, tenang saja. Dibandingkan Kasihan Lucia. Mereka takut dengan apa yang saya punya. Tenang saja, mereka tidak berani berbohong. Benar. Tentang pemasok disebutkan tadi, yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita beli habis, membuat Lu J semalam. Menjadi pemimpin tanpa bawahan. Aku akan urus sekarang. Saatnya untuk menemui pemegang saham terbesar kedua kita. Ayo pergi. Pak Lu, ada masalah. 3 pemasok bahan baku terbesar kami baru saja memberitahu. Mereka sepihak menghentikan pasokannya. Pak Lu, ada masalah. 3 pemasok bahan baku terbesar kami baru saja memberitahu. Mereka menghentikan pasokannya. Mengapa? Hubungi mereka untuk tahu. Sudah dihubungi, tapi tidak terhubung. Saya sudah menyuruh orang bertanya. 3 perusahaan mereka. Dalam semalam. Semua Diambi. Diambil alih. Diambil alih. Diambil alih oleh Tidak tahu. Keyboard panggilan selesai keyboard panggilan. Pak Zhang telepon mati. Bos Li. Tidak angkat telepon. Bos Qian. Bos Liu, halo. Bos Lu. Maaf nih, Kerja sama kita. mulai hari ini. Resmi dibatalkan, dibatalkan. Kenapa? Pak Liu, kita kan selalu bekerja sama dengan baik. Batalkan. Kenapa, Pak Liu? Kita selalu bekerja sama dengan baik. Pak Lu. Bisa bilang, kamu mengganggu orang yang tidak seharusnya. Baiknya hati-hati ya. Orang yang tidak seharusnya diganggu. Siapa yang aku ganggu?
Itu dia. Caranya terlalu mirip dengan dia, bukan? Tidak mungkin. Dia sudah tahu dari Lin Xiu. Lao Yo, ada apa lagi denganmu? Bahkan kamu tidak mengangkat teleponku. Paman kedua. Kenapa tidak mengangkat telepon? Bagaimana jika Lu butuh sesuatu dari Anda? Dia tahu segalanya. Nona, maafkan aku, ketua lama. Ini salahku. Ini aku yang pikirannya tertutup. Itu luger, ditipu olehnya. Kumohon, demi lama kenangan, beri saya jalan keluar, PAK ketua. Jalan hidup. Sudah beri 10 tahun jalan hidup. Apakah kamu menghargainya? Angkat telepon. Pak Yo, akhirnya Anda angkat telepon, ada masalah besar. Pak Lu, jangan panik. APA Masal Anya? Bicara pelan-pelan. Pelan-pelan, pemasok kita sudah berhenti memasok. Beberapa proyek sudah dihentikan. Aku curiga. Ada yang menyerang dari belakang. Akhir ini aku coba hubungi siapapun, nggak bisa. Gimana kabar di tempatmu? Ada kabar nggak? Tenangkan. PAK Lu. Masalah ini, aku sudah dengar. Seharusnya ini cuma tindakan bisnis biasa. Tidak masalah besar. Ini tidak masalah besar, sudah mendesak sekali. Tenang saja. Beberapa hari lagi kan ada rapat pemegang saham. Di rapat pemegang saham, terpilih kembali sebagai presiden bisa menenangkan semua pihak. Masalah berikutnya akan teratasi. Aku bantu kamu tenangkan pemegang saham lainnya. Kamu fokus mengatur rapat pemegang saham. Baiklah, Pak Yo, kamu memang bisa diandalkan. Di rapat pemegang saham, tergantung padamu. Oke. Sampai sini dulu ya. Aku masih ada pertemuan. Nona, lihat ini. Aku melakukan semua sesuai katamu. Aku sudah melakukannya. Istriku dan anakku, lihatlah. Istriku dan anakku, lihatlah. Tenang saja. Istrimu dan anakmu ada di tempat yang aman. Di sana ada makan dan minum. Jauh lebih nyaman dari kamu. Nona, kumohon. Mereka tidak bersalah, lepaskan mereka. Apapun masalahnya, hadapi saya saja. Datanglah padamu, Yo Tianxiong. Kau kira sesederhana ini sudah selesai? Apalagi yang ingin kau lakukan? Tidak sesederhana itu. Rapat pemegang saham beberapa hari. Kau harus hadir seperti biasa. Ya, aku pergi. Meimen. Kau harus membawaku bersama. Saya penasaran. Ketika Lu Zhe melihat saya, yang sudah mati ini, muncul lagi. Bagaimana ekspresinya? Pemegang saham, selamat pagi. Kita gelar rapat pemegang saham. Terutama untuk urusan penunjukan ulang presiden berikutnya. Dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan saya, kinerja perusahaan. Ada apa ini? Pak Yo bisu hari ini. Saya tahu kalian khawatir tentang apa. Jika saya terus menjabat. Dalam 3 tahun ke depan. Dividen untuk semua pemegang saham. Hanya bertambah, tidak berkurang. Di atas dasar yang sudah ada. Tambah 2% lagi. Kenapa kalian semua, apa kata Pak Lu tidak berbobot? Atau telinga kalian tidak berfungsi? Dulu bicara dividen, semua bersemangat sekali. Kenapa? Sekarang, kuping tuli, bisu. Pak Zhang, coba kamu bicara. Bagus. Bagus. Kalian tidak mau kerja lagi? Yo Tianxiong, katakan. PAK Lu. Menurut saya ini. Bicarakan lagi. Bicarakan lagi. Kau bilang bicarakan lagi padaku. Pemilihannya kembali. Aku tidak setuju. Pemilihannya kembali.
Aku tidak setuju. Bagaimana dia bisa ada di sini? Bukankah dia sudah, kamu? Siapa kamu? Kamu lagi, perempuan licik. Tidak sadar keamanan. Mana keamanannya? Bawa wanita gila ini keluar. Jangan tertipu olehnya. Dia penipu. Aku pernah ketemu dia. Hari lalu, pura-pura jadi istri di sekolah, niat menipu. Dia menipu di kantor. Berpura-pura. Baiklah Lucia. Bagaimana kamu jelaskan ke semua orang? Kamu bersekongkol dengan selingkuhanmu Lin Xiu. Mencoba menyingkirkanku. Kamu bohong besar. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Semua lihat ini, perempuan ini mengarang cerita demi kedudukan, fitnah keji. Kalau tidak menunjukkan bukti nyata, kamu tidak akan mengakuinya. Pamela. Itu mudah. Cara lama paling efektif. Buat insiden lagi. Tanpa jejak yang terlihat. Tak ada yang bisa mendeteksi. Tidak bisa. Risikonya terlalu besar. Di mana-mana ada kamera CCTV. Kalau ada sedikit bukti, kita berdua habis. Kamu khawatir kecelakaan. Atau khawatir dia. 10 tahun kemudian aku bisa melakukannya lebih bersih. Jangan lupa. Semua miliki sekarang. Siapa yang memberikannya? Baik. Lakukan seperti yang kamu bilang. Sosok penuh cinta Tuan Lu ternyata palsu. Ini jelas merupakan Demi perempuan, mencelakai istrinya sendiri. Manusia sulit dikenal dari luarnya. Pria dengan moral rendah macam ini. Bagaimana? Menjadi presiden grup Su. Harus segera dicopot, segera. Bagaimana punya video? Palsu. Ini rekayasa, jangan dengar omong kosong. Dia ingin memfitnah kami. Kamu penipu. Saya lihat kau suka Luze, kan? Membuat masalah di rapat pemegang saham kita. Kau pikir membuat video palsu mereka akan percaya? Aku percaya. Paman kedua, Anda. Ini adalah Nona Besar Suwan, pendiri sejati grup Su. Asli dan tulen. Tidak seperti orang lain. Dari luar dan dalam semuanya palsu. Paman kedua. Apa kamu rabun? Wanita ini berjanji padamu? Apa manfaatnya? Berbicara untuk orang luar. Kalian semua lihatlah. Lihat baik-baik. Dia bukan Suwan. Suwan sudah lama meninggal. Kurasa yang rabun bukanlah Direktur Yo, melainkan kamu. Ini memang Direktur Su. Telah bekerja dengan ketua lama lebih dari 10 tahun, tidak akan salah mengenali wajah putrinya. Benar, kita semua bisa bersaksi, dia adalah ketua Suwan. Aku juga bisa bersaksi. Bu Lin, akui saja. Jangan membohongi diri sendiri. Tidak mungkin. Kamu sudah hilang terbakar. Aku melihatnya dengan, kenapa kamu tidak pergi? Kenapa masih datang ke sini? Kenapa harus mengganggu hidupku? Hidupmu. Langsu. Apa yang kamu dapatkan sekarang? Mana yang benar-benar milikmu? Hidupku. Ya, Mana aku punya kehidupan sendiri. Semuanya didapatkan dengan mencuri. Tidak boleh kalah. Masih punya Luze. Selama Luze jadi presiden dan mengakuiku, aku belum kalah. Suamiku, katakan padanya, meski Suwan, so what? Sekarang perusahaan milikmu. Posisi presiden milikmu. Dia kembali, tetap seperti anjing kehilangan tempat. Iya. Perusahaan masih di tanganku. Geser untuk mendengar atau menjawab. Kenapa dia menelepon? Geser untuk menjawab. Sayang. Angkat dari bagian keuangan. Ada pemasukan besar lagi, biar seseorang lihat. Siapa pemilik perusahaan ini? Geser untuk menjawab. Halo. Paklu ini tidak baik, kita tamat. Bicara apa? Tamat apa? Uang kita di luar negeri. Semua dibekukan. Barusan Ban menelepon. katanya semua uang di rekening diberikan ke Bu Suwan, sudah diajukan perlindungan dana. Kita tidak bisa pakai sepeser. Maksudmu? Uang ini milik Pak Lu. Lin, uang itu selalu pemiliknya. Hanya NY, Suwan. Lensio. Baik, Kapan giliran? kalian berdiskusi. Apa yang kau maksud? Kamu menghilang 10 tahun. Uang itu sudah lama. Suwan. Kenapa kamu harus melakukannya sekejam itu, tidak memberiku jalan hidup? Aku ini tetap ayah kandungnya Xing Luo. Apakah kamu ingin dia melihat ayahnya tidak punya apa-apa? Apakah kamu masih pantas jadi ayahnya Xing Luo? Pamela.
Tunjukkan padanya. Bodoh tapi imut, kamu tahu susu ini mahal sekali? Tidak dilakukan dengan baik, tapi lucu. Hidupmu itu memang untuk melayani kami ibu dan anak. Bukan begitu. Kamu masih berani membantah? Lihat saja kalau berani membantah. Kamu masih berani berani enggak? Kubiken Yera. Kubiken Yera kamu. Ini benar-benar tidak manusiawi. Dan Lu Ze menonton. Apakah ini manusia? Harimau pun tidak akan memakan anaknya. Sia-sia dulu aku kira dia orang yang berbudi dan berani. Tidak mungkin. Aku tidak tahu dia bisa melakukan itu. Kau, bagaimana kau berani? Lu Ze. Baru sekarang kau marah? Sudah terlambat, bukan? Saat aku pergi dulu. Itu Lin Xiu yang memberitahumu juga, kan? Mama. Sudah saya kirim info pergerakan Suan yang jahat kepada Anda, dan saya perhatikan di jalan pegunungan. Dijamin tanpa kesalahan. Bagus. Setelah selesai, ada imbalan untukmu. Maka atas nama Lu Ze, saya ucapkan terima kasih kepada Anda, Pak Wang. Sayang, kangen aku ga? Ah, nakal. Suamiku di rumah. Takut apa? Suamimu yang tidak berguna. Selain bisa mengingat Tidak ada yang bisa dia lakukan. Saya pikir video ketiga akan lebih menarik untukmu. Saya tambahkan sesuatu di minumannya, dia bingung dan mengira saya Suan. Keesokan paginya, dia menangis melihat saya, rasa bersalah meledak. Laki-laki, begitulah. Kamu. Kau wanita jahat, aku akan membunuhmu. Suan. Minta maaf, maukah kau memaafkanku? Tolong maafkan. Oke. Xing Luo. Ini ayah. Ayah meminta maaf padamu. Biarkan ayah memelukmu sekali lagi. Biarkan ayah memeluk. Sudah selesai. Tidak ada yang tersisa. Kita masih punya. Selama ada uang, kita belum kalah. Sayang, jangan seperti ini. Lihat aku. Kita masih punya uang, bukan bilang. Pindahkan uang perusahaan cukup untuk hidup di luar negeri. Kita pergi sekarang. Kita pergi hidup di luar negeri. Sayang. Sayang. Ayah. Ayah, jangan takut. Ibu benar, kita masih punya uang. Aku akan menurutimu nanti. Ayah. Ayah. Pergi. Semua pergi. Uang. Kita masih punya uang apa? Kamu. Bukankah kamu bilang? Yang aku katakan. Adalah yang aku katakan. Yang aku katakan semuanya palsu. Akun di bawah namaku. Dibuka atas nama Suan sebagai izin kosong. Aku tidak bisa membawa 1 sen pun. Aku tidak punya uang. Aku juga berhutang banyak uang pada grup Su, sial. Kita semua sial. Tidak mungkin, bohong pada. Kamu berbohong. Lu Ze, kamu penipu. Kamu pecundang. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu, tapi akhirnya tidak ada hasil. Kembalikan 10 tahun masa mudaku. Kalau bukan karena kamu. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Semuanya salahmu. Wanita Jalon. Kalau bukan karena kamu dan ibumu kembali, aku tetap jadi misu. Semua salahmu. Camus. Tidak usah menyentuhku lagi. Polisi sudah datang. Jangan bergerak. Kenapa menangkapku? Aku jadi korban. Dia, itu Suan. Dia yang menjebak kami. Kalian tahu siapa orang di belakangku? Tuan Wang dari grup Wang. Jangan tunggu lagi. Dia seharusnya sedang menuju ke dalam. Suan, oh tidak.
Nona besar, saya tahu saya salah. Anda melihat hubungan kita. Ampuni saya, ampuni saya. Saya benar-benar tidak ingin dipenjara. Maaf, ayo pergi. Ibu, rancangan proyek energi baru di selatan kota. Sudah saya selesaikan. Coba ibu lihat. Bintang kita sudah dewasa. Semakin pandai saja. Itu semua berkat ibu yang mengajar dengan baik. Tapi untuk proyek ini, saya ingin menambahkan rencana dana lingkungan. Ide bagus. Wan. Xing Luo. Kalau saja dulu aku tidak terlalu serakah. Tidak terpedaya oleh wanita itu. Apakah kita sekarang masih bahagia bersama? Aku istri Presiden Grup Su, suamiku sangat mencintaiku. Dia sangat mencintaiku, aku juga punya putri yang sangat hebat. Namanya Lin Mengmeng, putri besar keluarga Su. Xing Luo. Ibu berharap kamu ingat. Grup Su nantinya akan menjadi milikmu. Ibu berharap kamu tidak hanya belajar cara menghasilkan uang, tetapi juga bagaimana mewujudkan keinginanmu sendiri. Lakukan hal yang benar. Aku ingat, Bu. Tidak. Tuan Su. Tolonglah Bang, Mbak, kasih uang dong. Xing Luo. Ingat kata ibu. Itu milik kita. Harus pegang erat-erat. Tapi kalau mau berjuang lebih baik. Dan jangan berniat menyakiti orang lain. Karena barang didapat dengan cara tidak benar. Akhirnya akan menghilang seperti asap. Aku ingat itu. Ayo pergi. YK.